kali ini kita akan belajar fokus terhadap materi P3K, yaitu materi manajerial dan sosiokultural. Karena nanti teman-teman yang sudah nilainya sudah mendapatkan sertifikat pendidik ya, itu otomatis sudah 500 teman-teman ya, 500. Dan nanti mereka bersaingnya adalah di manajerial dan sosiokultural. Ini ada link untuk teman-teman, silahkan latihan mengerjakan soalnya sambil nanti ya ini saya jelaskan. Nah, oke. Nah. Kita coba belajar yang pertama untuk manajerial ya, manajerial. Ini ada ini ada ya, soal-soal ini dapat teman-teman dapatkan di buku Andi itu tadi ya. Teman-teman dapatkan di buku Andi ya. Untuk lebih lengkapnya ini nanti saya bahas sedikit ya yang ada di buku Andi. Ini ada soal nomor 1. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah A. Bekerja sendiri. Bekerja sendiri yang penting tugas selesai. B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. C. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. E. Menasihati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. Nah, ini adalah soal ini berisi tentang tanggung jawab dan kerjasama, teman-teman. Berisi tentang tanggung jawab dan kerjasama. Nah, dan artinya dia adalah tanggung jawab dan kerjasama, dan yang paling penting adalah tentang kepemimpinan. Nah, kepemimpinan. Bagaimana kita menjadi pemimpin? Ketika menjadi pemimpin, kita dihadapi pada tugas ya, pada permasalahan bahwa anggota kita tidak peduli ya akan tugasnya. Kira-kira padahal kita ini dituntut akan adanya batas waktu. Maka apakah ini di soal manajerial itu tidak ada yang salah, teman-teman? Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah ya. Jadi dia bernilai nilainya ya, ini ya, kita pilih yang paling benar. Paling benar karena ini adalah penilaian subjektif ya, teman-teman. Silahkan ini kita coba bekerja sendiri yang penting tugas selesai. Ini juga bisa, teman-teman ya, tapi kurang pas. Berikutnya adalah mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. Ini termasuk pemimpin yang otoriter ya, otoriter. Ini bahaya ya. Bahaya. Ini kalau yang A tidak ada kerjasamanya, yang B otoriter. Terus yang ketiga C, melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. Nah, ini sikap lari dari tanggung jawab. Nah, lari dari tanggung jawab. Tanggung jawab. Harus kita selesaikan dulu permasalahan ini, baru kita melaporkan. Berikutnya adalah membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikan. Nah, ini kita tahan dulu ya, ini cocok ya, ini cocok ini. Terus yang kelima, E, menasihati mereka agar sadar akan menyelesaikan tugas yang diembannya. Antara D dan E. Nah, kita menasihati. Nah, tapi kita juga perlu membagi tugasnya. Nah, jadi yang paling tepat adalah D. Itu ya, teman-teman ya, D ya. Nah, berikutnya nomor 2. Masih dalam soal kepemimpinan lagi. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat.
Nah, ini sama ya teman-teman ya. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Nah, sikap saya adalah ya, satu dan dua itu tadi hampir sama ya, hampir sama dengan soal nomor satu teman-teman ya. Kira-kira kalau seperti ini bagaimana? Nah, A, menolak permintaan direktur tersebut. Ini menunjukkan sikap yang tidak loyal. Ya, sikap sikap yang tidak loyal. Nah, tidak loyal ini menolak. Nah, baiknya itu kalau sebagai bawahan ketika mendapatkan perintah kita tetap menerimanya dan berlatih ya, dan berlatih untuk menyelesaikan pekerjaan itu secara maksimal. Berikutnya B, mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran masukan dari manajer Anda. Nah, ini coba kita tahan ya teman-teman ya. Ya, kita tahan dulu. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati. Ini langsung diterima dengan senang hati. Walaupun kita ini ya, kita tahu tim kerjanya itu tidak peduli. Nah, coba ini kita tahan. Nanti kita bandingkan coba. Menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan sejajar manajer Anda. Nah, ini kurang pas ya teman-teman ya, kurang pas ini. Menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja, menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur. Nah, ini juga sangat tidak pas. Berikutnya ini teman-teman, kita antara B dan C. Kalau yang C menerima permintaan tersebut dengan senang hati, langsung diterima. Nah, tetapi yang kedua ini, ya ini mempertimbangkan dengan tetap minta masukan manajernya. Manajer, kira-kira bagaimana sarannya? Nah, kalau saya ya, saya ini lebih tepatnya adalah ini B. Mempertimbangkan itu tetap menerima teman-teman. Nah, ini dari manajer karena ada atasannya. Nah, ada atasannya. Jadi ini yang disebut dengan koordinasi, ya, kerjasama itu tadi. Jawabannya adalah B. Berikutnya nomor 3. Seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan pada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun Anda diminta sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Nah, ini yang disebut ya, ini proses-proses ini KKN ya teman-teman. Nah, namun Anda diminta sejumlah dana ini. Sikap Anda adalah ya, memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu. Tidak apa-apa, kita kasihkan ya, asalkan saya diterima Pak, seperti itu. Yang kedua adalah B, menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. Nah, ini artinya bertanggung jawab ya, gentle ya. Nah, kita terima. Misalkan ini ada P3K, teman-teman P3K ditawari, mau nggak usah ikut tes langsung diterima asal bayar sekian itu. Nah, kasihan ya, ada beberapa teman-teman yang memang berkompeten dan tidak punya dana itu tidak bisa mendapatkan kesempatan. Yang ini ya, yang B ini agak benar ya teman-teman ya, B. Ya, B ini benar. Mempertimbangkan tawaran itu. Nah, ini A dan C ini kurang tepat ya, kurang tepat. Melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan perusahaan. Nah, walaupun seperti ini ya, karena ini kurang tepat ya, tidak usah seperti ini, kita tidak usah. Nah, ini juga tidak benar. Nah, ya berarti jawabannya adalah yang B. Berikutnya, perhatikan tujuan dari fungsi-fungsi manajemen berikut. A, mengetahui jalannya program. B, mengetahui hasil pekerjaan. Dua ya, mengetahui hasil pekerjaan. 3, memberikan motivasi kerja. 4, membagi pekerjaan. 5, mengembangkan kemampuan dan keterampilan pegawai. 6, memperbaiki kesalahan yang dilakukan pegawai.
Berdasarkan uraian di atas yang masuk tujuan dari fungsi manajemen controlling, ditunjukkan nomor controlling ya teman-teman ya. Controlling. Itu adalah ya controlling itu apa kita tahu. Nah, mengetahui jalannya program. Oke. Terus berikutnya mengetahui hasil pekerjaan. Nah, ini controlling ya. Memberikan ini kurang tepat ya. Membagi pekerjaan, mengembangkan kemampuan, ini bukan memperbaiki kesalahan yang dilakukan pegawai. Nah, berarti 1, 2, dan 6. Mana ada? Oh ya, ini. Nah, ini adalah controlling. Nah, ini termasuk manajemen ya. Kita masuk ke manajemen. Berikutnya nomor 5. Kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah adalah A. Kemampuan personalia, teknis, dan konseptual di bawah lower management 1, 2, dan 3. B. Kemampuan teknis melebihi lower management. C. Teknis melebihi lower management dan top management. Dan tidak ada keterampilan manusiawi. D. Konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi. E. Konseptual melebihi top management. Oke, untuk manajemen tingkat menengah, ya, ini yang paling tepat adalah teman-teman, yaitu C. Teknis melebihi lower management. Ini yang paling rendah lower management ya. Dan top management dan tidak ada keterampilan manusiawi. Berikutnya adalah nomor 6. Ada 4 unsur penting yang perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan ketika memasarkan produknya. Keempat unsur tersebut yang biasanya disebut 4P, yaitu ya ini 4P ya teman-teman. Apa 4P teman-teman yang perlu tahu? 4P itu adalah apa teman-teman? Produk, terus price, apa lagi? Produk, price, promotion, dan place. Nah, produknya, harganya, mempromosikan, dan tempatnya. Ini ya, ini adalah 4P. Jawabannya adalah E. Sekarang nomor 7. Kepuasan jangka panjang dapat terpenuhi dengan memperhatikan hal-hal berikut, kecuali A. Diskon dan keuntungan. B. Diskon dan pelayanan purna jual. C. Pelayanan purna jual dan keuntungan. D. Mudah mendapatkan produk dan kualitas produk. E. Kualitas produk dan kemudahan mendapatkan produk. Kecuali ya teman-teman ya, kecuali berarti yang tidak benar adalah apa? Ya, A ya teman-teman ya, ke diskon dan keuntungan. Ini. Sekarang nomor 8. Berikut urutan proses pemilihan pasar yang benar adalah memilih pasar yang benar itu urutannya adalah ini teman-teman ya. Kita tentukan targetnya, berarti adalah targeting. Setelah itu kita segmentasi ya, segmentasi. Berikutnya adalah positioning. Ini adalah pemilihan pasar yang paling benar. Ada C. Berikutnya nomor 9. Sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan atau kerugian atau defisit yang cukup besar. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah A. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. B. Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini.
C. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan masalah tugas saya. D. Pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. E. Perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan. Nah, ini kalau ada pertanyaan, ada jawaban seperti ini kita tahu dulu posisi kita ini sebagai apa. Nah, ini ya kita baca lagi, sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan. Nah, berarti ini kita pakai biasa teman-teman ya. Nah, ini kan ditanya pendapat saya tentang kondisi ini. Kalau teman-teman sedang ada di dalam sebuah perusahaan, ini yang paling penting adalah apa? Ini kalau defisit seperti ini ya, defisit ini ya, defisit itu merupakan aib ya. Merupakan aib. Jadi kita perlu menutupinya. Walaupun ini ya keluar itu kita perlu tutupi. Walaupun kalau di dalam kita juga perlu memberikan solusi jika diminta. Tapi di luar tetap kita menutupinya. Ya. Kalau ini bukan bagian kita tidak usah ikut campur. Akan tetapi jika diminta saran, kita juga bisa memberikan saran. Karena ini bentuk loyal kita. Ya teman-teman, jadi yang paling tepat itu apa? Paling tepat sebagai orang biasa ya teman-teman. Nah ini sebagai orang biasa yang paling tepat ini pimpinan. Nah, ini berarti acuh ini. Nah, tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya. Berarti ini acuh ya. Tapi pasti tidak menutup kemungkinan ini kadang bisa bocor. Kalau yang A saya akan menjaga kerahasiaan ya. Yang D ini menjaga kerahasiaan ini, menutup aib permasalahan. Oke. Berarti dan tidak ikut campur. Paling tepat adalah A. Oke, teman-teman. Soal nomor 10. Saat Anda sampai kantor, ya, atasan Anda tengah memarahi staf Anda. Jadi Anda sampai di kantor ada atasan Anda yang sedang memarahi teman ya. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menanyakan permasalahan kepada bawahan. Ini kepo ya teman-teman ya. Ini kepo ya. Kalau bahasa sekarang ini kepo. Ini ya. Terus berikutnya, ini kurang tepat ya. Kadang kalau ditanyakan, kadang temennya ini kalau pas kita tanya kurang pas, nanti bisa sakit hati dan lain sebagainya ya. B. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. Ini juga sama. C. Mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan. Ini kita sebagai apa dulu ya? Apa yang Anda lakukan ini? Apa yang Anda lakukan? Ini berarti ini ya. Ini ada itu di tengah, ini ada atasan ya. Ini atasan. Berikutnya ini bawahan Anda. Nah, jadi Anda ada di tengah ini. Nah, bawahan. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar di antara kedua belah pihak. Ini sama-sama mencari permasalahan dan menentukan siapa hukuman apa yang pasti dilakukan. Ini kurang tepat ya, karena ini kita di bawahnya atasan yang memarahi tadi kan atasan ya. Masa kita menghukum atasan, ini kurang tepat ya teman-teman ya. Berarti yang paling tepat kira-kira apa teman-teman? Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar di antara. Nah, ini juga ya kurang tepat ini ya. Ini coba mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan.
Jadi kita menjebatani ya ini. Nah, yang B, menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. Nah, ini yang A, menanyakan permasalahan pada bawahan. Jadi yang paling tepat adalah ini, kita bisa menjadi menjembatani, menenangkan ya, dilakukan ini. Ya, seperti ini. Apakah tepat teman-teman? Ini kita jawabannya ini ya. Tapi kita coba lihat, mempertemukan atasan dan staf Anda dalam. Nah, kita langsung tiba-tiba mempertemukan atasan. Ini atasan, apakah ini uh, kewenangan kita? Nah, kita langsung atasan ya ditemukan dengan ini. Ini tidak. Berarti ini juga bukan teman-teman, kurang pas. Nah, kita ini pimpinan kita agak nanti salah-salah malah kita juga kena marah. Ini juga kurang tepat. Nah, sekarang ini tinggal dua, menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. Oh, ini menanyakan, menemui. Menanyakan dan menemui itu ada perbedaan, teman-teman. Ya, berarti yang paling tepat ada ini. Kita bisa tanya secara langsung, lebih tepatnya memang ke atasan daripada ke bawah. Ya, kita akan lebih tahu. Ya, ini yang paling tepat, teman. Oke, itu 10 soal yang ada di buku PPPK Andi, yang selebihnya teman-teman bisa pelajari ya, pelajari lagi di buku-buku Andi ya. Di sana juga ada beberapa hal ya, ada update ya tentang FR di tahun 2021. Nah, berikutnya kita akan masuk karena yang wajib kita pelajari teman-teman, yaitu ada dua, yaitu manajerial, sosiokultural. Nah, ini kita akan belajar tentang sosiokultural. Nah, sosiokultural silahkan sambil nanti saya jelaskan, teman-teman bisa masuk ke sini di sini untuk belajar. Silahkan kerjakan. Nah, sosiokultural. Oke, sekarang kita ke soal pertama. Kearifan lokal merupakan cara dan praktik yang dikembangkan oleh sekelompok masyarakat yang berasal dari pemahaman mendalam mereka akan lingkungan setempat yang terbentuk dari tinggal di tempat tersebut secara turun-menurun. Kearifan lokal muncul dari dalam masyarakat sendiri, disebarluaskan secara non formal dan dimiliki secara kolektif oleh masyarakat yang bersangkutan. Selain itu, kearifan lokal juga dikembangkan selama beberapa generasi dan tertanam di dalam cara hidup masyarakat yang bersangkutan sebagai sarana untuk mempertahankan hidup. Kearifan lokal turut memuat pengetahuan lokal masyarakat. Adapun contoh kearifan lokal tersebut ditunjukkan oleh pernyataan apa ini ya, kearifan lokalnya. A. Masyarakat Kupang menggunakan pengamatan terhadap bintang. Nah, ini ya teman-teman, kita ini kata-kata, maka kita perlu lingkari dulu. Berasal dari pemahaman mendalam mereka akan lingkungan ya, akan lingkungan setempat. Nah, terus dia diajarkan secara turun menurun. Nah, pemahaman ini ya menjadi pengetahuan yang kolektif ya masyarakat ya. Nah, dan ini menjadi pengetahuan. Sekarang kita lihat. Masyarakat Kupang menggunakan pengamatan terhadap bintang untuk menentukan pilihan menanam padi atau jagung. B. Masyarakat Bali mengenal 3 tingkatan bahasa, yaitu Bali Alus, Bali Madya, dan Bali Kepara. C. Kerajinan batik dapat ditemui di berbagai daerah dengan corak, warna, dan motif yang khas. D. Tradisi ngayah diwujudkan dalam bentuk tolong-menolong, berbagi, dan bersosialisasi dengan sesama. E. Masyarakat Toiwai, Papua Barat mengenal sasi kama merupakan aturan mengenai waktu diperbolehkannya mengambil hasil laut. Nah, sekarang kita ini ya, dari ini yang paling dekat adalah A dan
E. Kira-kira yang sekarang kita, nah ini lingkungan setempat, sebagai sarana untuk mempertahankan hidupnya ini, sebagai sarana untuk mempertahankan hidup. Nah, sekarang mengenai kali ini mengenai waktu diperbolehkannya mengambil hasil laut. Kali ini menanam padi atau jagung. Berarti yang lebih tepat ya teman-teman, ini adalah A. Oke, sekarang nomor 2. Salah satu unsur kearifan lokal adalah nilai lokal. Nilai lokal merupakan nilai-nilai budaya yang berawal dari perilaku yang bersifat bijaksana yang ada di dalam suatu masyarakat yang sudah diajarkan secara turun-temurun oleh orang tua kita kepada kita anak-anaknya. Sehingga nilai kearifan lokal akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Sebuah kearifan lokal dapat dikatakan memuat nilai lokal apabila A. Terdapat keahlian masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. B. Terkandung aturan dan larangan yang mengikat perilaku masyarakat. C. Terkait dengan aspek spiritual dan hal-hal gaib yang ada dalam masyarakat. D. Terbentuk karena adanya pengetahuan masyarakat tentang lingkungan alam. E. Terdapat standar pemikiran tentang baik dan buruk yang harus dipenuhi. Sekarang kita kaji yang unsur-unsur pentingnya. Salah satu unsur kearifan lokal adalah nilai lokal. Nilai lokal merupakan nilai-nilai budaya yang berawal dari perilaku yang bersifat bijaksana. Ini berawal dari perilaku. Nah, diajarkan secara turun-temurun. Nah, jadi perilaku dan diajarkan secara turun-temurun. Apa itu teman-teman? Kira-kira terdapat kalimat memanfaatkan sumber daya alam. Ini adalah bukan masalah perilaku ya. Ini terkandung aturan dan larangan yang mengikat perilaku masyarakat. Kita tahan dulu. Terkait dengan spiritual dan hal-hal gaib ini juga bukan perilaku. Terbentuk karena adanya pengetahuan masyarakat tentang lingkungan alam juga ini. Terdapat standar pemikiran tentang baik dan buruk yang harus dipenuhi. Nah, ini antara pemikiran ya, berarti perilaku ya. Nah, ini aturannya, ini adalah perilakunya. Berarti lebih tepatnya adalah E ya, teman-teman. Berikutnya, budaya rewang. Kalau orang Jawa tentu tahu ya rewang. Budaya rewang merupakan tradisi yang masih berkembang dalam masyarakat pedesaan di Jawa Tengah. Masyarakat akan ikut membantu baik berupa barang maupun tenaga untuk warga yang akan memiliki hajat atau acara. Tradisi tersebut jarang ditemui pada masyarakat perkotaan yang cenderung individualis. Rewang merupakan bentuk kearifan lokal yang harus terus dijaga eksistensinya. Globalisasi bisa memudarkan kearifan lokal dalam masyarakat. Upaya yang tepat menjaga kearifan lokal pada era globalisasi ini ya. Berarti apa? Upaya untuk menjaga kearifan lokal pada era globalisasi. A. Melarang masyarakat menggunakan kearifan lokal. Ini tidak boleh. B. Menerima dengan terbuka kebudayaan dari masyarakat lain. Kita tahan ya. C. Melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal. Wah, ini cocok ya teman-teman ya. Membatasi hubungan sosial dengan masyarakat luar. Ini kita tidak perlu membatasi ya, akan tetapi kita perlu menyaring. Kalau menyaring
membatasi tidak boleh. Kita menyaring mana yang pas buat kita, masyarakat kita, ya keluarga kita itu yang perlu. Tapi kalau membatasi tidak. Ya, nanti akan ada diskriminatif kalau membatasi. Melakukan interaksi sosial dengan kelompok budaya masyarakat lain. Nah, ini yang paling tepat, upaya tepat menjaga kearifan lokal adalah berikutnya adalah nomor 4. Suatu inisiator program pemberdayaan komunitas melakukan rapat untuk melihat hasil sementara pelaksanaan program. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh kepala desa, kepala program, pelaksana program, dan perwakilan masyarakat. Pada rapat tertentu terjadi saling tukar pikiran dan saling memberikan solusi serta kritik terhadap permasalahan yang timbul. Semua pihak ikut aktif demi tercapainya program yang telah disusunnya. Prinsip evaluasi pemberdayaan yang tampak berdasarkan ilustrasi tersebut adalah A. Berorientasi pada mutu, B. Akurasi informasi, C. Transparansi, D. Tindak lanjut, dan E. Partisipasi. Nah, ini tentang program ya, tentang pelaksanaan program. Nah, berarti ini pada saat rapat ya teman-teman, pada saat rapat terjadi saling tukar pikiran dan saling memberikan solusi serta kritik terhadap permasalahan yang timbul. Nah, ya, kalau banyaknya ini ya, ada kritik, solusi itu ya ada ini ya, kritik dan solusi ini lebih tepatnya ini adalah pada ini apa yang berhubungan dengan ini karena adalah ada suatu informasi. Ya. Informasi yang digunakan apa? Informasi yang akurat. Jadi akurasi informasi. Berikutnya teman-teman nomor 5. Program pemberdayaan komunitas perlu memperhatikan strategi pemberdayaan yaitu dengan memperhatikan nilai, norma, dan pengetahuan masyarakat setempat. Berdasarkan observasi partisipasi oleh salah satu LSM diketahui bahwa suku Bajo memiliki aturan larangan membuang sampah di perairan. Ya ini suku Bajo mempunyai aturan larangan membuang sampah di laut. Nah, LSM tersebut akhirnya melakukan pemberdayaan dengan memperhatikan aturan yang telah ada dalam masyarakat tersebut. Berdasarkan ilustrasi tersebut, prediksi ketercapaian program pemberdayaan yang dilakukan adalah sudah tepat dengan A. Memberikan sarana yang diperlukan, B. Mempertimbangkan potensi masyarakat, C. Mengangkat kearifan lokal wilayah setempat, D. Melaksanakan program secara bertahap, E. Menyusun program pelatihan khusus. Ya. Ini ada LSM tentang lingkungan hidup ya, sebuah LSM ya, LSM ya. Nah, ini ada LSM. Dia mengangkat temanya tentang pemberdayaan lingkungan hidup ya. Dan di sini dia akan pada suku Bajo. Nah, suku Bajo itu pun sudah ada ini tentang di aturan dalam komunitasnya itu ada larangan membuang sampah di perairan laut. Jadi yang perlu dilakukan LSM ini apa? Yaitu ya tinggal mengangkat saja, diangkat kearifan lokalnya. Kearifan lokal ya yang ada di suku Bajo. Suku Bajo tinggal diangkat. Jadi jawabannya adalah C. Oke teman-teman, untuk sosiokultural kita cukupkan 5 ya. Untuk kalau pengen yang lebih, silahkan teman-teman bisa sekali lagi di buku PPPK Guru Penerbitan Andi. Berikutnya untuk ini, untuk teman-teman yang sekiranya ya belum PLPG ya, dari honornya belum PLPG, tentu
kita tetap bersaing di teknis ya, teknis. Nah, ini saya berikan contoh ya dengan kompetensi informatika. Nah, di buku informatika ya, kalau pengen belajar informatika lebih lanjut semuanya, bisa teman-teman pelajari di Andi juga ada ini ya. Nah, ayo belajar informatika. Silahkan teman-teman bisa dapatkan. Berikutnya eh, kompetensi informatika itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah tentang teknologi TIK. Nah, teknologi TIK itu kaitannya dengan perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, teman-teman tentu sudah paham ya di sini ya. Nah, terus selain itu perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem sistem dasar dari TIK sendiri. Sistem kerja komputer itu seperti apa? Ya, silakan. Terus berikutnya adalah rekayasa perangkat lunak. Nah, tentang ini ya, programming ya. Nah, prinsip-prinsip perangkat lunak beserta aplikasinya. Berikutnya tentang jaringan, teman-teman. Jaringan. Jaringan terdawan kabarnya itu di tahun 2021 kemarin ya. Ini jaringan banyak keluar jaringan. Ya, jaringan itu banyak keluar. Di buku informatika juga sudah ada. Nanti akan ada link juga untuk update FR-nya juga ya, informatika. Terus berikutnya ada multimedia. Ini multimedia. Nah, multimedia di sini ada gambar vektor, gambar bitmap ya, tentang fotografi dan lain sebagainya ya. Nah, itu ini adalah kompetensi di informatika yang perlu dipelajari. Berikutnya teman-teman kita latihan soal informatika yang ada di ini sedikit ya, yang mudah-mudah saja. Tapi kalau yang lebih kompleks bisa langsung didapatkan di bukunya ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Ini urutan proses siklus informasi dalam sebuah perangkat. Ini kita ingat ya, ada apa? Input, proses, ya, input, proses, terus berikutnya baru output. Nah, di perangkat itu ini input ya. Nanti maka di sini mengenal ada input device itu ya, input device di situ dibagi ya, masih banyak. Di sini ada proses device, output device. Walaupun selama proses ini juga ada tambahan yaitu yang disebut dengan storage, storage atau penyimpanan. Yang paling tepat yaitu untuk siklus informasi yaitu input, proses, output. Berikutnya nih, segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, transfer informasi antar media disebut dengan apa teman-teman? Yaitu disebut dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini. Nah, jawabannya adalah C. Nah, kita cukup 2 saja untuk teknis ya, untuk bidang teknis. Kenapa kita tidak mengaji teknis yang lain? Ada TK, PGSD, ekonomi, bahasa Indonesia. Nanti teknis-teknis ini akan ditemani mentor ya, ada mentornya. Nanti ada pembahasan melalui link YouTube-nya. Langsung ditemani langsung per soal akan dikaji. Ini akan dikaji langsung dengan mentornya. Ya. Kalau saya kan kebetulan dari informatika. Jadi saya yang tak bawa di sini informatika. Nanti kalau saya menjelaskan misalkan PJOK itu kan kurang tepat ya teman-teman ya. Nah, ini nanti di sini ini ada link YouTube ini nanti di sini di buku Andi ya. Silahkan teman-teman ya. Pesan saya teman-teman terus belajar ya, manfaatkan waktu yang ada ini ya. Jangan jangan terlena bahwa nanti ini kita tetap yang PG langsung diterima. Karena tadi di surat edaran yang sudah saya baca dan saya presentasikan tadi, surat edaran saya terima, ada beberapa PG yang nanti
juga tidak mendapatkan kuotanya. Karena apa? Jumlah ini, jumlah yang diusulkan daerah itu bisa saja ini kurang ya, kurang. Nah, kurang. Nah, jadi kalau kurang berarti ada jalur-jalur melalui jalur umum. Oke ya teman-teman ya. Itu ada satu quote dari saya sebelum selesai, ya, sebelum saya menutup kegiatan ini. Berhentilah menunggu keadaan jadi baik. Lakukan sesuatu agar keadaan itu jadi lebih baik. Teman-teman, terus berikhtiar semaksimal mungkin, ya. Dan kita yakini bahwa yang dari Allah, takdir dari Tuhan Yang Maha Esa, itulah yang terbaik. Tugas kita sebagai manusia, insan, adalah hanya berusaha, ya. Di tetap mindset kita sukses dan lulus, dan tetap berikhtiar, berusaha, ya teman-teman, dengan cara belajar, salah satunya dengan belajar melalui seperti ini. Kita ikut webinar, dan kita bisa membeli buku-buku yang kaitannya dengan P3K. Silahkan membentuk komunitas untuk mempersiapkan itu. Dari saya, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.